Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Jadi reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Irreversibel itu adalah reaksi yang berlangsung dalam satu arah, sedangkan reaksi reversibel itu reaksi yang berlangsung dalam keadaan bolak-balik atau dikenal dengan istilah dua arah. Konsep kesetimbangan dinamis. Kita lihat untuk contoh reaksi irreversibel, ini ada nitrogen dalam keadaan gas, kemudian ditambah 3 hidrogen dalam keadaan gas menghasilkan amoniak atau 2NH3 dalam keadaan gas. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang tidak bisa balik kembali ke bentuk semulanya. Perhatikan arah panah, ini tanda panah. Ini tanda panah dari reaktan ke produk, ini ada tanda panahnya ke produk. Ini contoh reaksi irreversibel, jadi tidak memungkinkan terjadinya reaktan ke produk itu akan berubah menjadi produk ke reaktan. Nah, kalau tanda panahnya seperti ini, atau seperti ini menyatakan bahwa reaksi dapat balik atau berlangsung dalam keadaan reversibel. Jadi N2 gas tambah 3H2 gas itu akan menghasilkan 2NH3 gas, di mana N2 dan 3H2 ini berperan sebagai reaktan, sedangkan produknya adalah 2NH3. Sebaliknya, bisa dibalik, reaksi ini bersifat bolak-balik, di mana 2NH3 gas ini kembali ke nitrogen gas tambah 3H2 gas. Nah, kita lihat kesetimbangan dinamis pada proses penguapan air. Untuk gambar yang pertama, ini botolnya, kemudian sumbat gabusnya ini dalam keadaan terbuka. Jadi ini dalam keadaan terbuka, sistem terbuka. Ini tidak terjadi kesetimbangan karena air menguap dan keluar dari botol. Yang kedua, ini dalam keadaan tertutup jika kita tutup. Yang kedua ini besarnya laju penguapan ini tidak akan sama dengan pengembunan. Kita lihat di sini partikel penguapan agak lebih banyak dibandingkan pengembunan. Ini juga menandakan belum terjadi kesetimbangan. Laju penguapan lebih besar dibandingkan laju pengembunan. Kemudian yang ketiga, ini terjadi kesetimbangan karena laju penguapan itu akan sama besar dengan laju pengembunan. Kita lanjut di syarat terjadinya reaksi seimbang. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama, reaksi harus dalam keadaan bolak-balik. Jadi terjadi dalam dua arah. Kemudian yang kedua, sistem tertutup. Di mana saat reaksi yang bereaksi dan saat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi berlangsung dalam keadaan tertutup seperti gambar yang tadi. Kemudian yang ketiga, bersifat dinamis. Jadi secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Kita lihat gambar di bagian A. Ini pada keadaan setimbang. Ini konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2. Jadi reaksinya ini N2O4 fasenya gas menghasilkan 2NO2 fasenya gas. Kemudian yang bagian B, konsentrasi N2O4 ini mengalami penurunan. Jadi reaktan tadi mengalami penurunan, kemudian produk mengalami peningkatan. Jadi konsentrasi N2O4 itu jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi NO2. Ini dalam keadaan setimbang dia. Pada saat setimbang. Kemudian pada saat setimbang juga di bagian C. Nah, ini konsentrasi N2O4 lebih besar dibandingkan konsentrasi NO2. Ini juga menunjukkan keadaan kesetimbangan. Nah, kita lihat di contoh yang lain. Di sini contoh yang lain, nitrogen tambah
3 hidrogen menghasilkan 2 NH3. Jadi konsentrasi N2 dan H2 adalah reaksi, dia turun. Kemudian konsentrasi NH3 itu naik. Ini konsentrasi H2 turun, konsentrasi N2 turun, kemudian konsentrasi NH3 itu semakin bertambah. Nah, pada keadaan setimbang, ini konsentrasi masing-masing tetap. Ini tetap. Nah, kalau dihubungkan dengan laju reaksinya, ini R1 adalah laju reaksi dari kiri ke kanan, dan R2 adalah laju reaksi dari kanan ke kiri. Kita lihat, R1, ini R2, pada keadaan setimbang, R1 ini laju pertama sama dengan laju yang kedua. Kesetimbangan itu bisa kita bagi menjadi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen ini adalah kesetimbangan yang berlangsung dalam satu fase. Kita lihat di sini, semua wujudnya adalah gas. Ini satu fase. Sedangkan kesetimbangan heterogen, ini kesetimbangan heterogen, ini berlangsung dalam 2 fase atau lebih. Ini ada fase solid, gas. Tapi tetap berlangsung kesetimbangan. Ini arah bolak-balik. Kita masuk lagi di hukum kesetimbangan. Jadi hukum kesetimbangan bunyinya adalah dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisien yang akan mempunyai nilai yang tetap. Misalnya pada reaksi berikut. Jadi MNPQ ini adalah koefisien. A senyawa, B senyawa, C senyawa, D senyawa. Ini fasenya semua dalam keadaan gas homogen. Kita lihat fasenya dalam keadaan homogen, maka mencari tetapan kesetimbangan konsentrasinya. Jadi ini Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien. Tadi konsentrasi bunyinya adalah konsentrasi zat-zat hasil reaksi pangkat koefisiennya dibagi dengan zat-zat reaksi atau reaktan pangkat koefisiennya. Berarti konsentrasi C, produknya adalah C dengan D. C, konsentrasi C pangkat koefisiennya. Koefisiennya tadi adalah P. Kemudian kali konsentrasi D, pangkat Q, koefisiennya. Dibagi, reaktannya adalah A pangkat M kali B pangkat N. Jadi satuan Kc itu sama dengan satuan konsentrasinya. Satuan konsentrasi pangkat ini jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Di makna tetapan kesetimbangan. Jadi yang pertama kita harus menentukan apakah reaksi itu berlangsung dalam keadaan bolak-balik, berlangsung dalam keadaan setimbang. Kedua, kita menentukan komposisi zat-zat yang setimbang. Jadi silahkan menentukan arah konsentrasinya. Kemudian yang ketiga, memprediksi arah reaksi. Bagaimana cara memprediksi arah reaksi? Jadi kita bisa membandingkan nilai QC, koefisien reaksi, dengan nilai Kc. Jadi sekali lagi kita bisa membandingkan nilai QC, koefisien reaksi, dengan nilai Kc-nya. Setelah kita temukan. Jadi ketika QC lebih kecil dibandingkan Kc, maka reaksi berlangsung ke kanan sampai QC sama dengan Kc. Ketika QC lebih besar dibandingkan Kc, maka reaksi berlangsung ke kiri sampai QC sama dengan Kc. Kemudian ketika QC sama dengan Kc, maka campuran berlangsung dalam keadaan setimbang. Kemudian kesetimbangan tekanan. Jadi ini ada reaksi kimia. Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd. Fasenya semua dalam keadaan gas homogen. Kp adalah, kalau tadi Kc kesetimbangan konsentrasi, ini Kp adalah kesetimbangan tekanan. Jadi silakan cari tekanannya masing-masing di tiap reaksi. Jadi tekanan produk, jadi tekanan senyawa C pangkat koefisiennya kali tekanan senyawa D pangkat koefisiennya dibagi tekanan senyawa A pangkat koefisiennya kali tekanan senyawa B pangkat koefisiennya. Jadi PC pangkat P kali PD pangkat Q dibagi PA pangkat M dikali PB pangkat N.
Jadi di mana P adalah tekanan parsial gas. Ini tekanan parsial gas. Rumusnya adalah mol gas X. Jadi misalnya ketika kita cari PC berarti mol gas C per mol total gas kali tekanan total. Nah, bagaimana hubungan Kc dan Kp? Tekanan parsial gas itu bergantung pada konsentrasi. Ketika dia bergantung pada konsentrasi, kita menggunakan rumus gas ideal. Ini telah kalian dapatkan di materi kelas 1 stoichiometry. Jadi Vp sama dengan nRT. Kemudian dicari tekanannya sama dengan N per P kali RT. Jadi Kp, hubungannya Kp dengan Kc sama dengan Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Delta N ini adalah selisih jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Sekali lagi, delta N ini menunjukkan adalah selisih jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Ini ada beberapa hukum tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai K-nya adalah 1/K. Kemudian untuk koefisien reaksi kesetimbangan dibagi 2, maka nilai K-nya sama dengan akar N. Kemudian koefisien reaksi dikalikan dengan faktor N, maka nilai K-nya sama dengan K pangkat N. Kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka nilai K-nya sama dengan K1 dikali K2. Nah, ini contohnya. Bila reaksi tersebut dikali 2 dari jumlah semula, ini reaksi mulanya adalah A, B, menghasilkan C tambah D. Ini dikali 2, berarti semua koefisiennya dikali 2. Maka nilai tetapan kesetimbangan menjadi K pangkat 2. Nah, jika dijadikan separuh atau setengah dari semula, koefisiennya dibagi 1/2 semua, maka nilai tetapan kesetimbangannya menjadi akar K. Kemudian bila reaksi semula dibalik menjadi, jadi reaksi awalnya A tambah B menghasilkan C tambah D, ini kita balik. C tambah D menghasilkan A tambah B, maka nilai tetapan kesetimbangannya menjadi 1/K. Bila dibalik kemudian diuap menjadi setengahnya, maka kesetimbangannya sama dengan 1/akar K. Nah, bila merupakan hasil penjumlahan dari dua reaksi lain, maka nilai K adalah hasil kalinya. Nah, ini tetapan, misalnya ini tetapan kesetimbangan pertama, kemudian ini tetapan kesetimbangan kedua, kemudian ini dijumlah. Jadi A tambah B menghasilkan C tambah D, ini habis, X-nya habis. Maka nilai K-nya sama dengan K1 dikali K2. Nah, kita lanjut di kesetimbangan untuk fase heterogen atau lebih dari 1. Jadi zat padat dalam wujud solid dan zat murni ini memiliki konsentrasi tetap. Jadi tetapan kesetimbangan itu hanya bergantung pada komponen konsentrasi atau tekanan yang berubah selama reaksi berlangsung. Karena zat padat tadi dan zat murni memiliki konsentrasi tetap S dengan L, maka tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi sekali lagi tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi yang disertakan itu dalam fase gas dengan aqueous. Dan kesetimbangan disosiasi. Jadi ini adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi zat-zat yang lain yang lebih sederhana. Jadi derajat disosiasi dinyatakan sebagai jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Kita masuk ke pergeseran kesetimbangan. Jadi asas Lee Cavalier ini menyatakan bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Jadi reaksi sama dengan minus aksi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dalam asas Lee Cavalier itu ada 5. Ada konsentrasi, tekanan dan volume, suhu, komponen padat dan cair, serta katalis. Yang secara umum ada 4, konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan katalis. Kita lihat untuk konsentrasi.
Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang diperbesar. Jadi jika konsentrasi diperkecil, maka dia juga akan bergeser ke arah konsentrasinya yang diperkecil. Nanti bukan jelaskan di contoh soalnya. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi jika tekanan diperbesar, itu volume akan diperkecil. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Kemudian jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar. Kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jadi cukup kalian ingat satu saja, volume diperkecil, ini koefisiennya kecil. Volume diperbesar, koefisiennya besar. Volume berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga ketika volume diperbesar, tadi kuncinya adalah koefisien besar, sehingga tekanan diperkecil. Jadi cukup satu saja yang kalian ingat. Kemudian kita lanjut pengaruh tekanan. Ini pengaruh tekanan. Ini ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada gambar ketiga. Kemudian yang warnanya agak biru ini adalah nitrogen, kemudian yang ini adalah hidrogen, kemudian yang bentuk molekul seperti ini adalah NH3. Untuk mengurangi perubahan tekanan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang koefisiennya kecil. Sebaliknya jika tekanan dikurangi, ini tadi dengan cara memperbesar volume, ini akan bereaksi dengan cara menambahkan jumlah molekul. Nah, ini pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Tadi reaksinya adalah min, berarti reaksi berlangsung dalam keadaan eksoterm. Sehingga suhu harus diturunkan. Lihat kembali di reaksi tadi, delta H-nya minus eksoterm, sehingga suhu harus diturunkan. Jadi silahkan suhunya diturunkan, turunkan lebih di bawah, dari rentang 400 sampai 600 ini, sehingga menghasilkan proses amoniak yang besar. Kemudian katalis itu mempercepat terjadinya kesetimbangan, jadi bisa ditambahkan katalis Fe, Al2O3, dan K2O2. Nah, ini skema proses pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Nah, contoh yang lain adalah pembentukan asam sulfat atau proses kontak. Ini H2SO4. Ini sama. Jadi untuk menghasilkan H2SO4 yang banyak, silahkan tambahkan konsentrasi reaksinya atau reaktannya. Kemudian untuk delta H-nya juga, ini suhunya berlangsung dalam keadaan minus, berarti suhu harus diturunkan. Delta H-nya eksoterm, berarti suhu harus diturunkan. Tekanan dan volume, lihat koefisiennya. Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh soal di kesetimbangan. Ini Ibu copy dari sumber Urit Info. Ini tetapkan kesetimbangan. Contoh soal yang pertama. Tetapkan kesetimbangan reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI adalah 50 pada suhu 600 Kelvin. Nah, ditanyakan tentukan ketetapan kesetimbangan untuk HI menghasilkan 1/2 H2 1/2 I2. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah reaksi awal. Reaksi akhir dia dibagi setengah. Dibagi setengah dan dibalik. Awalnya H2I2 adalah reaktan menghasilkan produk 2HI. Nah, setelah dibalik, HI-nya yang tadi menjadi produk menjadi reaktan. Kemudian tadinya koefisiennya 2, ini jadi 1. Berarti dibagi 2. Ini juga. Nah, berarti nanti nilai K-nya adalah 1/KC. Kalau tadi K-nya 50, maka ini karena dibalik dia berarti 1/50, kemudian koefisiennya tadi dibagi 2, berarti akar 50 1/akar 50 sama dengan 0,141. Lanjut di contoh soal berikutnya. Ini 2 mol PCl5 dimasukkan dalam wadah 2 liter dan dipanasi pada suhu 250 derajat Celcius. Untuk mencapai kesetimbangan ketika 60%, ini ada 60%, PCl5 terurai menjadi PCl3 dan PCl2 berdasarkan reaksi berikut.
Ditanya berapa nilai tetapan kesetimbangan untuk Kc-nya. Jadi kita lihat dulu yang terdosisasi 60%. Jadi 60% dari 2 mol itu besarnya sama dengan 1,2. Ini awalnya 2, berarti yang bereaksi 1,2. Ini sesuaikan dengan koefisiennya ya. Ini koefisiennya kebetulan semuanya 1. Berarti berkurang 1,2, ini terbentuk 1,2, ini terbentuk 1,2. Kalau di sini koefisiennya 2, maka di sini 2,4. Jadi ini sesuai dengan konsep stoikiometri di kelas 1, reaksi membatas. Silahkan kalian pelajari kembali stoikiometri ketika kalian tidak mengerti bagaimana ini konsep awal bereaksi dan kesetimbangan. Kalau di stoikiometri itu dia atau reaksi membatas yaitu awal, mula-mula bereaksi kemudian sisa. Nah, di sini kalau kesetimbangan awal bereaksi kesetimbangan. Jadi 2 dikurang 1,2 yang terurai tadi menghasilkan 0,8. Ini terbentuk 1,2, terbentuk 1,2. Nah, ini dapat 0,8, 1,2 mol, 1,2 mol. Nah, kita cari konsentrasinya. Ini dibagi 2 liter volume. Jadi mol dibagi liter itu adalah konsentrasi. 0,8 dibagi 2, 0,4, 1,2 dibagi 2, 0,6, dan 1,2 dibagi 2, 0,6. Nah, sehingga nilai Kc-nya sama dengan PCl3 pangkat 1, Cl2 pangkat 1 dikali Cl2 pangkat 1 dibagi PCl5 pangkat 1. Jadi silakan masukkan 0,6 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 1 dibagi 0,4 pangkat 1, hasilnya sama dengan 0,9. Kita soal selanjutnya. Ini kemudian ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Ini ketika 1 mol masing-masing reaktan dicampur, terbentuk 0,6 mol setiap produk. Berapakah nilai tetapan kesetimbangan jika volume wadah tertutup adalah 1 liter? Jadi mula-mula adalah 1 mol. Ini ada 1 mol, kemudian terbentuk 0,6. Jadi C terbentuk 0,6, ini terbentuk 0,6. Lagi-lagi koefisiennya semua 1 ya. Jadi koefisiennya 1 berarti 1 aman semua. Ini terbentuk 0,6. Berarti di sini berkurang 0,6. Ini berkurang 0,6. Keadaan kesetimbang 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Jadi Kc-nya sama adalah konsentrasi C kali konsentrasi D dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B. Dapatnya sama dengan 2,25. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada reaksi H2S. Untuk tahap pertama seperti ini. H2S terurai menjadi H plus tambah S min. Tahap kedua HS min terurai menjadi H plus tambah S2 min. Dan tahap ketiga adalah H2S 2H plus tambah S2 min. Jadi tetapan kesetimbangannya masing-masing ini K1, K2, K3. Ditanya bagaimana hubungan antara K3 dan K1 dan K2. Kita lihat. K1 ini, K2 yang ini. Nah, ini HS-nya habis. Karena satu di kiri, satu di kanan. Sehingga ketika kita jumlahkan reaksi ini, yang pertama dengan kedua, ini H2S akan menghasilkan ini. Kemudian H plus tambah H plus menghasilkan 2H plus. Dan S2 min. Berarti K1 reaksi K1 ditambah reaksi K2 itu menghasilkan K3. Sehingga nilai K3-nya tadi ketika reaksi yang dijumlah, maka nilai kesetimbangannya itu dikalikan. Berarti K1 dikali K2. Kita lihat di kesetimbangan parsial. Jadi sebanyak 0,041 mol gas NO dan 1,6 gram gas bromin. Ini ada airnya, diketahui air bromin sama dengan 80 gram per mol. Ditempatkan dalam wadah tertutup dengan volume 1 liter. Reaksi yang terjadi dan membentuk kesetimbangan 2NO tambah Br2 menghasilkan 2NOBr, semua dalam fase gas. Pada temperatur 25 derajat Celcius dalam kesetimbangan NOBr, pada reaksi tersebut terukur 0,4 atmosfer. Nah, ditanyakan bagaimana nilai Kp-nya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tekanan dan menggunakan persamaan gas ideal nRT bagi V. Masukkan nilai N-nya 0,04. Ini P ini ya, PNO dulu. Jadi yang kita gunakan adalah mol dari NO. Jadi P tekanan dari NO kita gunakan mol NO kali R-nya tetapan Reinberg 0,0821 liter atmosfer, mol min 1 Kelvin min 1 kali Kelvin. Jadi Kelvin suhunya tambah 25 tambah 273. Nanti dapatnya 1 atmosfer. Kemudian kita cari lagi tekanan dari BR2 bromin, gas bromin. Jadi silakan gunakan mol dari gas bromin 1,6 dibagi MR-nya. Ini kebetulan baru dalam jumlah gram, belum dalam jumlah mol, berarti 1,6 gram dibagi AR-nya. 1,6 dibagi AR BR2. Jadi bromin itu dalam keadaan di reaksinya adalah BR2.
Sehingga nilai MR-nya itu 80 kali 2, 160. Jadi 1,6 dibagi 160 dikali 0,0821 liter atmosfer min 1 Kelvin min 1 dikali ini sama ya, 25 tambah 273 hasilnya 298 Kelvin. Nanti dapatnya 0,24. Nah, kita lihat awalnya 1 atmosfer. Ini awalnya NO tadi 1 atmosfer. Kemudian BR2 0,24. Terurai. Ini terurai, ini terukur. Yang di sini adalah terukur 0,4. Berarti terukur di konsentrasi produk ini 0,4 NOBR. Nah, ini perhatikan di sini koefisiennya 2, 0,4. Berarti yang bereaksi di sini karena di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, ini 0,4, berarti di sini 0,2 karena dia koefisiennya 1. Jadi 0,4 ini bereaksi terbentuk ketika koefisien NOBR itu sama dengan 2. Sehingga di BR2 dia berkurang sebesar 0,24. Ini koefisiennya sama, berarti tetap 0,4. Nah, ini 2, koefisiennya 2, 1, 2. Jadi ini 2, 0,4, berarti di sini 0,2, di sini tetap 0,4. Sehingga didapat kesetimbangan sama dengan 1 dikurang 0,4, ini 0,6, 0,24 dikurang 0,20, 0,04, dan terbentuk 0,4. Masukkan. Jadi KP tadi, tekanan NOBR pangkat 2, pangkat koefisiennya dibagi NO pangkat 2, tekanan BR2 pangkat 1. Masukkan 0,40 pangkat 2 dibagi 0,6 pangkat 2 dikali 0,04, itu hasilnya sama dengan 11,11.